A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Asy-Sakandari radhiyallahu an. Ma taraka minal jahli. Ini nanti kalau dilihat di e-book yang dulu yang pernah saya bagikan itu ada di Al-Hikmah As-Sadisah wal Ishrun, yaitu hikmah yang ke-26. Mataraka minal jahli, tidak meninggalkan dari kebodohan syai'an sedikit pun. Tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun, artinya bodoh banget nggih. Gitu. Tidak meninggalkan dari kebodohan sedikit pun, artinya bodoh banget. Man, seseorang aroda yang menghendaki ayyuh hadisa, terjadinya sesuatu fil waktu dalam waktu ghairama selain sesuatu adharahu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bodoh, sangat jahil seseorang yang menginginkan terjadinya sesuatu di luar waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudari rahimakumullah, secara singkat, kalau hari ini malam, kalau kita menghendaki saat ini terjadinya siang, itu kan tidak mungkin. Maka itu salah satu contoh yang disebut kebodohan. Tentu pembahasan ini tidak masalah yang terkait dengan hal itu saja. Nah, bagaimana penjelasan detailnya? Maka kita lihat syarah al-hikamnya yang ditulis oleh Syekh Asy-Syarqawi. Faidza kana al-muridu, faidza kana, tatkala ada al-muridu seorang murid fi halin di dalam keadaan badaniyin yang berkaitan dengan badan au qalbiyin maupun hati. Jadi kalau sederhananya bisa dibilang begini. Kalau ada seorang murid, yaitu orang yang berkehendak taqarrub kepada Allah, lahir batinnya itu la yadhummuhu asyar'u, la yadhummu, tidak mencacat atau tidak menyalahkan kepada murid itu asyar'u, syariat. Lazima, maka wajib untuk murid tersebut. Apa kewajibannya? Husnul adabi, untuk tetap menjaga adab kesopanan. Fi ikhtiyari baqaihi, dalam masa pemilihannya yang tersisa alaihi, untuknya. Jadi kalau ada seorang murid kondisi badannya, kondisi batinnya itu sesuai dengan syariat, maka hendaknya murid tersebut itu tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah, waridahu, dan tetap berusaha untuk ridho kepada Allah. Waridahu bihi, ridho kepada Allah dengan murid tersebut. Artinya murid tersebut hendaknya tetap menjaga kesopanan di hadapan Allah. Ini titik dulu nih. Lalu saya jelaskan begini. Kalau ada seseorang mukmin muslim yang berkehendak untuk semakin dekat kepada Allah, lalu keadaannya itu dia sesuai dengan syariat, baik lahir batinnya, maka hendaknya kesopanannya dijaga. Salah satu ketidaksopanan seseorang yang sedang melakukan ibadah umpamanya adalah menuntut ganti dengan segera.
Ya Allah, saya sudah sholat tahajud, maka segerakanlah saya menjadi orang yang terpuji. Karena di dalam Al-Quran kan begitu nggih. Jadi fatahajjat bihi nafilatal lak, bertahajudlah sebagai kesunahan untukmu, asa ayyab asaka maqaman mahmuda, semoga Allah mendudukkan kamu pada tempat yang terpuji. Nah, pada waktu kita sudah sholat tahajud itu kan secara lahir maupun batin itu kan sesuai syariat, termasuk sholat fardu itu nggak begitu. Nah, saat kita meminta ya Allah segerakanlah, maka itu tidak adab, tidak mempunyai sopan santun, atau kalau mau dikurangi sopan santunnya masih minim. Nah, kalau terkait penjelasan ini, hatta yang kulahullahu anhu, sampai Allah Ta'ala sendiri yang memindahkan anhu dari keadaan tersebut. Nah, terkait contohnya, kalau di Asy-Syarqawi ini menjelaskan, fa'idza kana mutajarridan, kalau ada seseorang murid dalam keadaan tajrid, tajrid itu lepas dari sebab akibat yang terkait dengan rezeki. Wa ta'allaqa qalbuhu, dan hatinya bergantung bitakassubi, dengan kasab. Dia itu tajrid tetapi hatinya pingin bekerja, pingin bisnis. Umpamanya seorang kiai, rezekinya biasanya umpamanya ngisi pengajian atau dimintai doa, disowani, kok terus kemudian dia ingin bekerja. Kata Allah qalbuhu bitakassubi, itu maksudnya seperti au kana fi sunatin, atau dia di dalam sebuah pekerjaan. Wa aradal intiqala, wa arada, dan murid tersebut berkehendak al intiqala, untuk berpindah, anhas, dari sebuah pekerjaan, di ghairiha, untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Karena orang-orang seperti itu qalilal adabi, sedikit sopan santun atau adabnya kepada Allah, ma'a maulahu, kepada Allah. Jahilan, dan bodoh, bima yunasibu hadratahu, dan bodoh karena ia sudah menolak keadaan yang dikehendaki untuknya. Bima yunasibu hadratahu bisa dimaknai seperti itu. Jadi umpami saya bekerja, pekerjaan saya itu adalah, ini biasanya yang sering saya lihat itu para tukang, Bapak Ibu. Tukang itu dapat pekerjaan untuk mengerjakan sebuah rumah. Tukang itu kan bekerjanya mulai jam 8 sampai jam 4. Dalam terserah kontraknya nggih. Tetapi banyak tukang yang saya ketahui di tengah-tengah niku menerima order, yang diminta kerja suruh melanjutkan kulinya, dia meroyek di tempat lain lagi. Itu beberapa seperti itu. Itu artinya dia itu mendapatkan kewajiban bekerja di satu tempat, dia ingin pindah di tempat yang lain. Contoh, tidak ada sebab, tidak ada perkara yang menyebabkan seseorang itu harus pindah pekerjaan. Umpamanya kalau dipecat, orang itu mau jadi pegawai, dipecatkan otomatis cari tempat baru gitu. Tetapi kalau orang sudah mapan di tempat pekerjaan itu dan dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kok ingin kerja, ingin pindah ke tempat lain,
maka dia mencari perkara baru. Itu seakan-akan tidak punya adab sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza in kana fi hali qabdin. Nah, niki agak halus lagi pembahasannya. Begitu pula in kana fi hali qabdin, kalau ia sedang dalam keadaan terbatas. Terbatas niku bisa dimaknai nuwun sewu, miskin, melarat, niku nggih saged. Begitu juga orang yang di dalam keadaan terbatas tetapi masih bisa melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah, wa aradal intiqala, dan dia menghendaki untuk pindah anhu dari keterbatasan itu ilal basti kepada keleluasaan, itu adalah juga termasuk tidak ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, mungkin ada pertanyaan seperti ini. Masa sih orang itu menjadi lebih baik, menjadi lebih kaya tidak boleh? Ini dasarnya Bapak Ibu, bahwa seseorang itu di dunia ini tugasnya adalah untuk beribadah. Artinya kalau dia itu di satu tempat sudah bisa beribadah dengan baik, baik ibadah lahir maupun ibadah batin, kalau dia ingin pindah, itu perkaranya bukan dia sebagai seorang yang diciptakan untuk ibadah, tapi mencari nopo coba? Kesenangan. Gitu. Umpamanya saya sudah ditempatkan di Jogja. Saya di Jogja itu sudah bisa beribadah dengan baik, perintah-perintah Allah saya bisa menjalankan lahir batin. Kok saya ingin pindah, ingin menuruti bahwa di sana ada bisnis yang lebih baik. Berarti saya pindahnya kan karena bisnis, keinginan sanes pengabdian atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki nek dihalusake malih. Banyak orang cerai itu sebabnya selingkuh. Gitu? Saya itu sudah penelitian, Bu, mewawancarai hakim pengadilan agama, mewawancarai panitera, mewawancarai orang yang sudah daftar pingin cerai. Kilan mriki lho. Pengadilan agama kilan mriki. Pengadilan agama Jogja. Nggih, paling banyak sebabnya niku selingkuh. Nah, orang kalau sudah berkeluarga bisa tentram beribadah zahir batin, kok macem-macem, nah gitu macem-macem. Maka yang dimunculkan adalah keinginan-keinginan, bukan keinginan luhur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar itulah Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudari, bahwa kita menginginkan sesuatu di luar fitrah kita diciptakan sebagai manusia yang mengabdi kepada Allah, maka itu kurang ada. Saya mempunyai cerita Bapak Ibu. Cerita niki real terjadi. Ada keluarga niki bapaknya jabatannya tinggi di Jogja. Ini rahasia tapi namanya tinggi di provinsi sana. Nah, istrinya juga kerja. Kemudian istrinya itu merasa bahwasannya dia bekerjanya sudah nggak nyaman. Maka kemudian dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Padahal pekerjaan itu sudah berpuluh tahun dia kerja. Kehidupannya juga sudah alhamdulillah, artinya bisa ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pingin nyaman tidak kerja karena jabatan suaminya tinggi, uangnya sudah banyak. Nah, karena keinginan itu pun
kemudian dia dapat cobaan. Cobaannya setelah kerja, nggak kerja malah banyak sakit. Terus meninggal. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 seperti nanti bisa dicek bahwasannya Allah menciptakan sesuatu di atas bumi ini adalah sebagai perhiasan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Orang tidak akan bisa sembunyi dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun tempatnya. Maka kita hendaknya bergerak itu bersikap bukan untuk mencari luwih enak, tapi mencari lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dimanapun kita akan selalu dikejar oleh ujian. Qala ba'duhum, ada salah seorang ulama. Qala ba'duhum li, sebagian ulama itu berkata kepadaku, kepada Syekh Sarqawi. Mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun yang lalu, ma'aqamani Allah, tidaklah Allah menempatkanku fi halin, di dalam kondisi bakarih tuhu, maka aku kemudian tidak senang. Tidak, sejak 40 tahun yang lalu tidak pernah Allah menempatkanku di satu keadaan lalu kemudian aku tidak senang. Kedahe ngoten iki sing paling bener. Dimanapun Allah menempatkan kita, kita ridho. Syaratnya yang tadi bahwasanya kita bisa beribadah dengan baik lahir maupun batin. Walana kolani ila ghairihi, dan tidak juga saat Allah memindahkanku ila ghairihi, ke keadaan yang lainnya. Pokoknya manut di sini ya qanaah, rela, ridho, dipindah ke tempat pun ridho. Kan memang hidup niki kadang-kadang lucu nih Bapak Ibu. Kalau kita rasakan. Saya niku punya temen dari Karanganyar. Karanganyar kan pun etani sulung ya. Jauh niku. Tapi kerjanya niku sami kali kula teng kampus UII. Berapa jam, berapa kilo itu yang perlu ditempuh. Tapi ada juga masih saudaranya istri saya, rumahnya dekat Bumijo. Bumijo mriko. Bumijo napa Demak Ijo niku? Ada nggih? Nggih. Pokoke kilene Malioboro tasuk mriko. Bumijo. Ya sekitar situ rumahnya. Kerjanya di UMS. Sing kan Karanganyar berangkat teng Jogja, sing dari Jogja berangkat ke Solo. Kok mboten tuker-tukeran mawon. Itulah hidup. Dan ujiannya ya memang di situ. Nah, niki istri saya sendiri Bapak Ibu, dulu niku melamar jadi guru di SD di dekat Selokan, dekat Candi Sambisari. Waktu itu kita kontrak masih di utaranya Jalan Solo. Berarti kalau mau seandainya diterima kan enak, dekat angkatan. Tetapi saat itu yang dibutuhkan adalah guru laki-laki. Mboten diterima. Ngoten. Akhirnya kontrak di situ habis, habis dan memang tidak boleh diperpanjang karena mau diperbarui rumah itu. Akhirnya kita cari dan dapatnya rumah, alhamdulillah dapatnya di selatan
di selatan Jalan Solo. Nah, sesudah manggon di situ, sekolahan telepon, masih mau jadi guru enggak? Ya akhirnya dijalani. Nah, gitu. Kok tidak? Kalau seandainya dulu diterimanya adalah sebelum pindah, kan kita cari tempat kan tidak usah di selatan Jalan Solo agar tidak nyebrang Jalan Solo niku kan kesulitan tersendiri loh, apalagi bagi ibu-ibu. Tapi itulah memang bahwasanya di dunia ini apapun yang terjadi itu adalah ujian. Ujian dan kita lulus kalau berbuat yang terbaik menurut aturan-aturan agama Allah. Berarti kita duduk di sini ini ujian betul Bapak Ibu. Ujian sami. Jadi tadi dikisahkan ada seorang ulama niku sejak 40 tahun niku betul-betul merelakan diri apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada. Dia itu ditempatkan dimanapun rela. Wahada, dan kalau saya dipindah tadi itu yang berkisah 40 tahun itu, kalau dipindah saya pun tidak membencinya. Saya tidak ada krosok greg. Jadi memang betul-betul setiap saat, setiap waktu kaki melangkah itu adalah diiringi dengan selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar namanya seorang sufi wanita, ulama sufi wanita yang namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Pernah dengar nggih? Satu saat Robi'ah Al-Adawiyah itu berada di dekat seorang ulama juga terkenal, juga namanya Imam Sufyan As-Sauri. Ini pun sami-sami ulama. Nah, pada saat itu Imam Sufyan As-Sauri ini berdoa. Doanya keras dan didengarkan oleh Robi'ah Al-Adawiyah. Doanya adalah begini. Ya Allah, ridho berilahkan, anugerahkanlah kepadaku ridho. Robi'ah Al-Adawiyah niku nyeletuk, Pak. Dengar doa seperti itu. Nah, gimana mau Allah ridho kepadamu kalau kamu tidak ridho apa yang sudah dibagi kepada. Jadi rumusnya ridho Allah itu bisa kita peroleh kalau kita ridho dengan segala apa yang diberikan kepada kita. Enten wong gak ridho ini nek cerita sing teng TV kan ngoten. Gak ridho suaminya itu akhirnya cari mantannya yang dulu. Begitu juga yang itu kan begitu. Kan jodoh mponan, jodoh nggih harusnya diterima. Nah, niku Kak berlaku yang lain juga pada pekerjaan kita. Kita sudah ditaruh nih. Kalau sepuh-sepuh pun pensiun. Yang muda-muda terutama. Ya, kalau memang itu sudah ditetapkan di situ, lakukan dengan baik. Kalau waktunya Allah menghendaki engkau pindah, pasti dipindah. Salah satu caranya adalah dipecat. Dipecat atau terjadi masalah yang akhirnya harus keluar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Dulu saya itu kan TU Bapak Ibu. Pada waktu TU itu saya diizinkan untuk kuliah. Setelah kuliah saya daftar ngajar. Daftar ngajar niku ternyata syaratnya itu adalah tidak akan diterima kecuali berhenti dari pekerjaan yang sekarang. Jadi syaratnya sesudah lulus ujian saya diterima itu
ada syaratnya, harus berhenti. Jadi nggak boleh dua kaki Bapak Ibu, nggak boleh dua kaki, harus berhenti dulu baru bisa diterima. Kalau nggak berhenti nggak bisa diterima. Oke, Bapak Ibu, bagaimana seorang ulama yang 40 tahun selalu qanaah dan ridho kepada Allah? Oh nggih, ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri belum selesai. Rabi'ah al-Adawiyah tadi bilang begitu. Bagaimana Allah meridhoimu kalau engkau tidak ridho kepada Allah yang sudah dibagikan kepada. Nah, akhirnya Sufyan Ats-Tsauri niku istighfar Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mohon ampun. Rabi'ah al-Adawiyah niku komentar malih. Itu istighfar yang perlu diistighfari lagi. Mengapa kok seperti itu Bapak Ibu? Karena istighfarnya menurut perasaan kepekaan Rabi'ah al-Adawiyah itu adalah istighfar yang masih kurang tulus. Istighfar yang perlu diistighfari. Pernah juga hampir sama kisahnya seperti itu Nabi Musa kalau tidak salah Bapak Ibu. Nabi Musa itu, ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu? Padahal rasa syukur itu pun adalah karunia. Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu kalau rasa syukur itu pun adalah anugerah dari Allah. Kemudian memberikan wahyu, ya itulah rasa syukur. Engkau mensyukuri rasa syukur itu adalah rasa syukur. Wahada, adapun ungkapan yang tadi bahwasannya 40 tahun, lalu juga ungkapan Sa'ibnu Athaillah yang hikmah tadi, itu semuanya adalah minnata ijil ilmi billah, buah dari ilmu pengetahuan atau makrifat tentang Allah, wa ma'rifati rububiyatihi, dan kemarifatan tentang ketuhanan Allah. Fa in sakhitatil kalhal, jika seseorang membenci keadaan dirinya saat ini, wa tasawwafa, lalu ia sangat ingin, kalau bahasa Jawanya niku berontok, ia sangat ingin ilal intikal, kepada pindah, anha, dari hal, binafsihi, dengan keinginan pribadinya, wa aroda, dan menghendaki ayyuh hadisa, keadaan yang lain, ghairama adharahullah, yang berbeda dengan apa yang ditampakkan Allah kepadanya, faqad balagha ghayatal jahli bi rabbih, faqad balagha, maka sungguh ia telah terjatuh. Balagha niku sampai niku karena konteksnya ghayatal jahli, jatuh kepada kedalaman kebodohan, bi rabbih, kepada Tuhannya, wa isa atal adabi, dan sudah bersikap tidak beradab atau jeleknya adab, fi hadratihi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min mu'aradati hukmil waqti, tentu ini adalah tindakan menentang hukum waktu, alladzi tusyiru ilaihi, yang mana telah memberikan isyarat tentang hal ini as-sufiyatu, ulama ahli sufi, wa huwa adapun alladzi, perbuatan menentang waktu tadi, indahum, di sisi para ulama sufi, min a'dhami dzunubil khasyah, yaitu dosa besar bagi orang yang khusus. Bapak Ibu, niki hikmah yang 26. Saya mencoba memberikan satu penjelasan
terkait dengan hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Fatah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa la tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnatullah, demikianlah hukum Allah. Allati qad khalat, yang telah berlaku min qabl, sejak dahulu. Walang tajida, kamu sekali-kali tidak akan menemukan li sunnatillahi tabdila, perubahan pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnatullah sanes itu adalah hukum Allah, sanes hukum alam dalam pengertian ilmu barat. Sunnatullah niku merupakan ketentuan-ketentuan, hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta. Niki terkait menentang waktu tadi. Sekarang malam hari ini kok kita minta matahari bersinar. Niku kan mboten cocok, bodoh. Terkait ayat tersebut Buya Hamka mengibaratkan tentang sunnatullah niku. Sunnatullah niku ibaratnya sama seperti air di hilir. Dia, air itu pasti menuruti aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengisi tempat yang kosong yang didapatinya dalam pengaliran air tersebut. Niku sunnatullah. Maka kalau sekarang orang-orang yang berumur 70 tahun, nenten nggih mriki, nenten betul. Kok kepingin balik dari umur 30 tahun? Nggak mungkin. Karena sunnatullahnya orang itu pasti akan bertambah lama, bertambah tua. Pak, kan enten melintasi waktu. Wah, ini enten film kok. Ya, sunnatullah itu seperti itu. Nah, sebagaimana Allah mewajibkan di setiap waktu-waktu itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anil fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran surat Al-Isra 78. Jadi setiap waktu itu pasti menumbuhkan kewajiban-kewajiban bagi kita. Kalau kita itu masuk waktu zuhur, wajib sholat zuhur. Kalau kita itu masuk waktu asar, wajib sholat asar. Ampun dibolak. Nah, sekarang coba saya detailkan kepada kondisi batin kita. Sebagaimana kita mempelajari Al-Hikam itu adalah menginginkan agar dapat ihsan secara baik. Pak, niki pun hikmah 26. Niku kan pun 31 pertemuan. Kalau kok iling nek 31 pertemuan kita. Wong kula kan setiap rekaman kan selalu saya upload ya. Terus saya kasih nomor di depannya. Insya Allah ini yang ketiga 31 pertemuan. Kok saya masih belum bisa ihsan terus gitu. Maka Bapak-bapak, itu kondisi batin kita yang pertama, terimalah, diterampiri, baru kemudian dievaluasi. Evaluasi yang bisa kita lakukan diantaranya, apakah kita itu pada waktu sholat masih terpesona. Ini berkali-kali saya bilang, terpesona dengan hal-hal lain selain Allah. Wah jelas Pak, Pajero apik, Fortuner apik, kok nggak terpesona Pajero dan Fortuner. Emas sak kilo, dia terpesona. Padahal berkali-kali kemarin di hikmah kemarin itu sudah dijelaskan sangat tegas. Yang puasa di
Semua ini kan Allah. Yang mewujudkan kita jadi hidup itu adalah Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan kita sedikit pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada yang bisa memberi keuntungan kepada kita kecuali atas izin Allah. Kita itu tidak akan bisa sembuh, berobat bagaimanapun kecuali atas izin Allah. Gitu. Kita itu hati kita dari susah, pingin seneng tidak akan bisa kecuali atas izin Allah. Nah, kalau semua itu yang menentukan Allah, mengapa kita tidak terpesona dengan Allah saja? Kok terpesona dengan yang lain? Saat kita terpesona dengan yang lain, maka di sholat itu keterpesonaan yang lain itu akan terbawa lalu muncul di dalam sholat kita sehingga kita tidak bisa ihsan. Dalam sholat yang kepikir itu adalah waduh duitku nang kono iku hilang ora ya, umpamanya begitu. Nah, kalau dikembalikan duit hilang, uang hilang atau tidak, kalau Allah itu mengizinkan hilang pasti hilang, walaupun dikunci. Nah gitu, wong tuyule mboten saged mlebu walaupun dikunci umpamanya begitu. Gitu, nggih pun sudah wis pasrahke nang Gusti Allah. Kayak Allah terpesona pada Allah saat itu maka kita bisa sholat niku betul-betul menghadap kepada Allah. Ya Allah kula hadir loh niki duhur. Ya Allah kula asar hadir loh niki. Ngoten. Karena pesona-pesona yang lain itu mempengaruhi kita. Pak, niku kok gampil diucapaken, nggih gampil diucapaken. Memang harus belajar. Jadi yang pertama kita terima dulu, lalu kita evaluasi. Evaluasinya diantaranya seperti itu. Nah, kalau semua itu adalah ciptaan Allah yang tampak, yang menyebabkan niki mawon bisa berwarna ngeten niki sinten nggih Gusti Allah to nggih? Kalau semua itu dalam kekuasaan Allah, mengapa kita tidak bergantung pada Allah sepenuhnya? Berarti kalau bergantung pada Allah sepenuhnya mboten usah kerja. Lah niku sing keliru. Karena apa? Kalau orang niku nderek bergantung pada Allah, berarti manut kepada Allah toh? Kalau saat manut kepada Allah, berarti kerja, nggih kerja. Kerja itu diperintah oleh Allah. Ikhtiar, kalau bahasa kita ikhtiar itu adalah perintah Allah. Sehingga saat kita berikhtiar itu tetap kita itu bergantung kepada Allah, bukan mengandalkan ikhtiar kita. Sama pada hikmah yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari kalau masih ingat, jangan mengandalkan amal, ngoten nggih? Karena amal itu pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kisah perang Uhud Bapak Ibu itu adalah sebuah pelajaran buat kita betapa kalau kita tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan Allah tentu melalui Rasulullah termasuk dalam Al-Quran dan hadis pasti akan terjadi kerusakan, kerugian. Jadi telah diceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israel, dari Abu Ishaq dari Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika kami bertemu pasukan musyrikin. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah di bawah komando Abdullah. Waktu itu di bukit gitu. Beliau berpesan, Rasulullah berpesan pada pasukan pemanah itu, diamlah kalian di sini, walaupun kalian melihat kami menang atas mereka. Janganlah kalian meninggalkan tempat ini, dan jika kalian melihat kami kalah, jangan kalian pindah tempat untuk menolong kami. Ini tegas sekali Rasulullah. Menang atau kalah jangan pindah. Ini janjane Rasulullah nggih pun ngertos. Pun ngertos iki. Nggih niki
Tetapi setelah diwasiat diperintah Rasulullah seperti itu, ketika perang mulai berkecamuk, maka pasukan musuh dapat dipukul mundur hingga aku melihat para wanita berlarian di gunung hingga tersingkap betis mereka dan tampaklah gelang kaki mereka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, dulu kalau perang niku keluarganya, istrinya diajak kayak niki. Lalu kaum muslimin, pasukan pemanah tadi yang diperintah dilarang pindah tempat, itu berebut mengambil ghanimah. Ghanimah itu adalah rampasan perang, sambil berkata, "Ghanimah, ghanimah, ini ada rampasan perang, ada rampasan perang." Abdullah pun akhirnya berteriak, "Wahai Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah berpesan, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian." Namun mereka tidak peduli. Ketika mereka tidak mempedulikan wasiat Nabi, perintah Nabi itu, maka wajah mereka menjadi terseret kocar kacir hingga menyebabkan 70 sahabat gugur di perang Uhud tersebut. Ini adalah salah satu contoh di mana kalau kita tidak turut aturan Allah sesuai dengan keadaan dan waktu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dicontohkan yang lain, kalau waktunya kita itu punya rezeki, waktunya untuk bersyukur, bersedekah, infak. Kalau waktunya mboten punya, kita itu adalah sabar. Kan ngoten? Kalau waktunya kita itu mau marah umpamanya, apa? Ya ditahan. Itu perintahnya seperti itu. Kalau kita kok belum bisa khusyuk, maka kita perintahnya adalah mengevaluasi diri kita, apa yang belum menyebabkan kita tidak khusyuk. Dan seterusnya seperti itu. Sekali lagi, bingkai yang paling luas dari apa yang disampaikan ini adalah kalau kita itu bisa secara lahir dan batin taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pingin mobat mabit pindah kemana. Biasanya setan itu ngoten niku Bapak Ibu. Wis ayem-ayem gitu memang diganggu. Kok enak men iki ibadahe. Nah, ya tak ganggu lah. Ganggunya itu diantaranya adalah dengan khayalan, bayang-bayang, wah aku nak ngene apik, aku nak ngene apik. Padahal saat bayang-bayang itu muncul, itu adalah memang upaya setan untuk yuwas wisu bisudu rimnas itu tadi. Buat keraguan-keraguan di hati manusia. Oke, ini tadi hadis riwayat Imam Bukhari di bab pertempuran Uhud. Allahu a'lam, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallim lana fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wad dhair waj'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma inna nas'aluka bi
حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita, dan saya pribadi mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.